Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan satu surat khusus, yaitu surat Yusuf, untuk menerangkan tentang kisahnya agar manusia mengambil pelajaran dari hikmah, nasihat, dan adab yang bijaksana dari kisah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 3, yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Al-Quran surat Yusuf ayat 3. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak orang laki-laki. Kepada mereka lah anak keturunan Bani Israel bernasab. Di antara ke-12 anak laki-laki tersebut, yang paling mulia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian ulama berkata bahwa dari ke-12 anak tersebut, hanya Yusuf yang diangkat menjadi nabi. Hal tersebut memang tampak dari zahir perkataan dan perbuatan mereka dalam kisah ini. Dalil bahwa Nabi Yusuf dikhususkan dengan kenabian dibanding saudara-saudaranya adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Dia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah Nabi Yusuf berawal dari mimpi yang dialaminya ketika dia masih kecil sebelum masa usia baligh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya bersujud kepadaku. Al-Quran surat Yusuf ayat 4. Para ahli tafsir berkata bahwa 11 bintang adalah isyarat jumlah saudaranya, sedangkan matahari dan bulan adalah kedua ibu bapaknya. Mereka semua bersujud kepadanya. Mimpi tersebut membuatnya terbangun dan tersentak kaget. Setelah bangun, dia segera memberitahu bapaknya tentang mimpi tersebut. Sang bapak segera menyadari bahwa anaknya ini akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat, karena kedua ibu bapaknya dan saudara-saudaranya tunduk kepadanya. Lalu dia memerintahkan sang anak untuk menyimpan berita tersebut dan tidak diceritakan kepada keluarganya, agar mereka tidak dengki dan mencari tipu daya untuk mencelakakannya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang siapa orang yang paling mulia. Beliau menjawab, Yusuf anak Nabi Allah Yakub, anak Nabi Allah Ishak, anak Khalilullah Ibrahim. Itulah yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Hadis itu merupakan bukti kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Kedengkian saudara Nabi Yusuf dan rencana makar. Nabi Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin mendapat perhatian lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menyebabkan lahirnya kedengkian di dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf yang berbeda ibu. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat. Seharusnya mereka lebih dicintai dari Nabi Yusuf dan saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Al-Quran surat Yusuf ayat 8. Kemudian mereka bermusyawarah untuk membunuh atau menyingkirkan Yusuf hingga tak kembali lagi, agar tidak ada lagi anak-anaknya yang akan dicintai selain mereka. Setelah itu rencananya mereka akan bertaubat. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 9, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja,
dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 9. Ketika mereka akan menyepakati hal tersebut, ada salah seorang di antara mereka yang mengusulkan bahwa kalau hal itu harus mereka lakukan, maka jangan dengan membunuhnya, tetapi cukup membuangnya di sebuah sumur dengan harapan akan dipungut oleh orang pengendara yang lewat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, yang artinya seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat." Al-Quran Surat Yusuf ayat 10. Lalu mereka bersama-sama menghadap sang bapak untuk memohon kepadanya mengizinkan Yusuf ikut bersama mereka mengembala. Mereka ingin kali ini Yusuf ikut mengembala dan bermain dengan gembira bersama mereka. Dengan perasaan khawatir, sang bapak menjawab, "Berat bagiku untuk berpisah dengannya walaupun sesaat. Apalagi aku juga mengkhawatirkan ketika kalian asyik bermain, tiba-tiba ada serigala yang menerkamnya. Dia tidak dapat menghindar dan kalian tidak dapat menyadarinya." Di dalam Al-Quran dijelaskan, yang artinya Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir jikalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." Al-Quran Surat Yusuf ayat 13. Saudara-saudara Nabi Yusuf berkilah bahwa kalau hal itu terjadi, padahal mereka adalah sekelompok orang yang kuat, pastilah mereka orang yang merugi. Di dalam Al-Quran dijelaskan, yang artinya mereka berkata, "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedangkan kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." Al-Quran Surat Yusuf ayat 14. Mereka terus mendesak sang bapak untuk mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Sampai akhirnya sang bapak tidak dapat menahan keinginan mereka, maka pergilah Yusuf ikut mengembala bersama saudara-saudaranya. Di tengah perjalanan, setelah mereka telah hilang dari penglihatan sang bapak, mereka mulai mencaci maki Nabi Yusuf. Lalu, sesuai kesepakatan, Yusuf mereka lemparkan ke dasar sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut ada sebuah batu yang biasa dijadikan tempat berpijak bagi orang yang turun untuk memenuhi air di sebuah wadah apabila air sedang sedikit. Saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwa akan ada jalan keluar dari apa yang sedang dia alami. Bahkan mereka akan menceritakan apa yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Di dalam Al-Quran dijelaskan, yang artinya, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." Al-Quran Surat Yusuf ayat 15. Setelah membuang Yusuf, lalu mereka pulang dan menorehkan darah di baju milik Nabi Yusuf. Setelah tiba, mereka menemui bapaknya di sore hari sambil menangisi saudaranya mereka, yaitu Nabi Yusuf. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf berkata, "Janganlah percaya dengan tangisan orang zalim. Betapa banyak orang zalim menangis." Begitulah perkataan orang-orang salaf. Lalu mereka menyampaikan kejadian tersebut dengan dusta. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka sedang asyik berlomba-lomba bersama-sama, Yusuf mereka tinggalkan di tempat barang mereka. Tiba-tiba datang serigala yang menerkamnya. Karena mereka sudah merasa bahwa bapaknya tidak akan mempercayai apa yang mereka sampaikan, maka untuk meyakinkan, mereka menyodorkan baju yang berlumuran darah. Darah tersebut sebenarnya mereka dapat dari seekor binatang yang mereka sembelih. Dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.
Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya pada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Yusuf ayat 16-17. Namun kedustaan mereka tidak dapat ditutupi. Diriwayatkan bahwa baju yang mereka lumuri darah tersebut lupa mereka sobek untuk menunjukkan terkaman serigala. Sang bapak sebenarnya sudah mencium gelagat kebohongan mereka. Apalagi dia memahami kedengkian dan permusuhan mereka terhadap Yusuf karena kecintaannya terhadapnya dan karena tanda-tanda kemuliaan dan kenabian yang terdapat padanya sejak dia masih kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya mereka datang membawa baju gemisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Al-Quran Surat Yusuf ayat 18. Nasib Nabi Yusuf setelah dibuang. Beralih kembali kepada Nabi Yusuf setelah dilempar ke dasar sumur. Dia duduk menanti pertolongan Allah. Tidak lama kemudian ada sejumlah musafir yang singgah di dekat tempat tersebut, yaitu para pedagang dari negeri Syam yang hendak menuju negeri Mesir. Kemudian para musafir itu mengutus salah seorang untuk mengambil air. Ketika orang tersebut menurunkan timbanya untuk mengambil air lalu mengangkatnya, ternyata ada seorang anak yang sedang bergayut dengan timba tersebut. Spontan orang itu kaget bercampur rasa gembira. Kemudian mereka ingin menjadikan anak tersebut seolah-olah bagian dari barang dagangan yang akan mereka perjualbelikan. Setibanya di Mesir, mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Ada yang mengatakan bahwa harganya adalah 20 dinar. Dalam Al-Quran dijelaskan, yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dinar saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Al-Quran Surat Yusuf ayat 20. Pembelinya adalah seorang menteri di kerajaan Mesir yang kala itu diserahi mengatur pembendaharaan kerajaan. Namanya adalah Itfir bin Ruhaib. Sedang istrinya bernama Ra'il binti Ra'il yang dijuluki Zulaikha. Ibnu Mas'ud berkata, orang yang firasatnya paling tepat ada 3. Yang pertama, Al-Aziz, pejabat yang menjadi bapak angkat Nabi Yusuf. Ketika dia berkata kepada istrinya, "Rawatlah dia dengan baik. Semoga anak tersebut memberikan manfaat bagi kita atau kita angkat sebagai anak." Yang kedua, seorang wanita dalam kisah Nabi Musa yang berkata kepada bapaknya, "Wahai bapak, sewalah dia. Dia adalah sebaik-baik orang yang layak disewa, karena tubuhnya yang kuat dan pribadinya yang terpercaya." Yang ketiga, dan Abu Bakar ketika mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai pengganti khalifah sesudahnya. Setibanya di rumah, sang pejabat tadi berpesan kepada istrinya agar merawat anak itu dengan baik, ketika dia berharap anak tersebut akan mendatangkan kebaikan. Maka sejak saat itu Yusuf mendapatkan perawatan dan perhatian yang baik dari sepasang suami istri tersebut. Bahkan pada masa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Yusuf kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Al-Quran Surat Yusuf ayat 21. Ketika usianya semakin dewasa, Allah memberikan Nabi Yusuf ilmu dan hikmah sebagai balasan atau kebaikannya. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 22.
Para ulama berbeda pendapat tentang usia Nabi Yusuf saat itu. Ada yang mengatakan bahwa saat itu dia berusia 18 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa usianya 30 tahun atau 40 tahun. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah Nabi Yusuf. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.